Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Artur dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 Departemen Teknologi Bumian. Oke guys, balik lagi kita di sini di pemrograman geospasial perangkat bergerak. Nah, di sini udah mencapai acara penghujung. Belum penghujung ya, masih di acara hampir penghujung di acara 10. Di acara 10 ini kita tentang judulnya retrofit. Nah, sebelum lebih ke dalam, apa sih itu retrofit? Nah, jadi retrofit itu sebuah library. Nah, itu library itu kayak HTTP client untuk platform dari Android Studio ini. Dan bisa itu platform antara Android dan Java-nya. Nah, itu tuh digunakan biasanya untuk membuat permintaan HTTP seperti GET, POST, POST, terus delete. Nah, kemudian situ dengan itu kita bisa efisien dan sederhanakan retrofit. Nah, seperti itu guys. Nah, dan retrofit itu dikembangkan oleh Square. Nah, itu Square itu sangat populer dalam pengembangan aplikasi Android karena menyediakan cara mudah untuk menghubungkan aplikasi atau REST API dari retrofit itu. Oke guys, kita sebelum eh, masuk ke script ini kan sesuai penugasan tugas dari asisten untuk hasil praktikum ini. Nah, di acara sebelum kemarin itu kita membahas tentang retrofit. Nah, di sini tuh kita menambahkan yang namanya itu eh, activity, tapi itu activity-nya cuma aktivitas sederhana, yang isinya sederhana cuma bagian-bagian dari main activity untuk dijalankan seperti itu. Nah, sebelum itu kita pasti yang namanya itu melakukan the build gradle dulu untuk penyesuaian implementation dari script yang akan kita buat agar tidak error ketika kita membuat codingnya seperti itu. Ini sebuah implementasi atau ibaratnya itu eh, target utamanya dulu daripada yang lain seperti itu. Kalau ini nggak ada, nanti takutnya di pertengahan jalan itu nggak akan berhasil. Nah, di sini kita menggunakan implementasi web pada Tropik, HTTP, setelah itu kita bisa melakukan itu namanya menambahkan menambahkan Come example my application itu di bagian model. Nah, di sini kita membuat folder ya, tapi situ membuat dua folder yaitu ada model, kemudian ada network. Nah, di bagian model ini kita menambahkan, ya, kita jalankan dulu guys. Apa nih? Nah, new, oke. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya Java class. Di Java class kita tambahkan itu ada data dan user. Nah, di sini bagian data dan Java-nya. Nah, di sini itu kita melakukan yang namanya itu import import.com dari Google JSON itu annotation serialism name. Nah, jadi kamu menggunakan add atau tag dari serialism yaitu penyesuaian dari data-data yang akan kita lakukan nanti. Nah, di sini kita melakukan public juga. Public itu disesuaikan dengan serialismnya di atas seperti itu, guys. Nah, di sini kita ada user. Nah, di user itu setelah kita membuat data, kita mau tulis dulu. Nah, kita membuat model bagian model, data, user, lalu nanti network, API client, dan API service. Gitu. Nah, di user Java ini, kita itu menggunakan import itu sama dengan import tadi yang di data Java tadi. Nah, di situ kita cuma sederhana saja di sini menambahkan public class, yaitu public class serialization name, yaitu tanda-tanda kutip data yang artinya data yang kita munculkan itu akan muncul di bagian eh, API service yang akan kita buat nanti. Oke. Nah, setelah itu setelah membuat bagian model kita membuat network. Nah, di network ini kita membuat yang namanya tadi Java-nya. Like this. Oke.
itu kan ada network itu ada apa tuh eh, folder itu folder network tapi mau Java class-nya. Nah di network itu Java class yang satu itu dari API client. Nah di API client ini kita tuh tadi itu bisa menambahkan data user data. Nah di API client ini akan menyambungkan dari API client menuju ke API service seperti itu. Kita mengumpulkan data sesuai dengan data yang kita buat. Apabila data tidak sesuai dengan link yang kita kasih, nanti di API service-nya itu tidak akan muncul seperti itu. Walaupun ya, saya yang sedikit kasih tahu, emulator saya di Android sendiri tidak pernah jalan dan HP saya tidak mendukung Windows 11 karena sudah lama banget HP-nya. Kemudian setelah munculkan API Java, kita lanjut lagi ke yang namanya tadi kan setelah mengisi linknya kita menemukan isi data-data yang bertujuan dari API client Java ini. Nah di sini nanti kan buat importnya itu import Java atau retrofit tadi yang kayak di Gradle itu. Nah, setelah apabila tidak ada di Gradle nanti di bagian API service Java itu akan merah gitu atau lebih jelas itu warna itu menghilang tidak cerah seperti ini. Nah, dan di sini menggunakan public interface ya, tapi service sesuai dengan metode itu menggunakan add get. Nah, ini disesuaikan dengan namanya itu kode. Nah, kode data yang disesuaikan dengan daerah masing-masing yang telah kita setujukan di spreadsheet seperti itu. Apabila ini telah sudah selesai, nah di sini kita lanjutkan activity Java. Udah sudah semua, di sini kita membuat aplik main activity Java. Sama dengan importnya itu importnya sama dengan di awal tadi sesuaikan dengan implementation dari build Gradle. Nah, di sini melakukan override. Nah, di override itu kita mengisi find the list view by ID. Kemudian di situ kita eh, membuat yaitu create device atau create device service. Dan di situ kita menambahkan juga call the API to get user. Seperti kita menambahkan API di user tersebut. Nah, kita menambahkan API itu ada di call list data. Dan itu responsnya itu ada client get all users. Itu. Kemudian di sini ada lagi di override yaitu enqueue dari enqueue to the null to the call to respond enqueue dengan menambahkan the callback list dan data. Nah itu kemudian di add override. Nah di override itu ada public void itu unresponse dari call list data yang telah dibuat di awal. Dan di sini kita menekan list data response and successful artinya sukses data yang kita butuh sukses. Nah, kita dengan tambahan tadi itu kita menambahkan tugas itu namanya itu generic gender apa ya namanya ya guys dari Telegram. Oke, nah ini tambahan di Telegram itu kita membuat logik gender guys. Nah, logik gender itu kita lebih menambahkan data-data jenis kelamin yang akan kita buat. Gitu. Nah, jenis kelamin itu sini saya membagi dua itu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk bagian yang lain kayak else-nya, else if itu sesuaikan dengan gender description yang di awal. Kemudian di sini kita menambahkan string user details itu sesuai dengan nama kita itu surveyor. Dan di sini ada jenis kelamin, usia, pekerjaan, ID desa, nama desa seperti itu. Nah, setelah selesai semua, kita itu lanjutkan ke activity XML. Nah, dari activity XML ini kita membuat tampilan layar pada UI emulator yang kita buat seperti itu. Ya guys, nah di sini cuma simpel saja, di sini cuma menambahkan list view saja karena ini di bagian itu cuma simpel-simpel aja gitu guys. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas eh, pendengarannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang permainkan hati seseorang yang melihat ini dan mohon dimaafkan lah karena saya sebagai manusia yang biasa yang pastinya tak luput dari yang namanya dosa. Tidak tahu beda dari nama-nama tidak sempurna ya karena manusia. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Dan video ini lama juga.
Bukannya atas perhatian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.